Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Rizky Adi Sutio, NIM 120501169997. Saya dari kelas C, jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara atau teknik menyederhanakan persamaan logika dengan menggunakan aljabar boolean. Nah, untuk itu langsung saja kita ke videonya. Saya di sini sudah menuliskan istilah-istilah aljabar boolean. Sebelum kita menerapkan aljabar boolean kepada persoalan-persoalan, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu dong apa itu aljabar boolean. Nah, aljabar boolean ialah aljabar logika, atau ada yang mendefinisikannya sebagai matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian digital elektronika. Yang sifat biner proposisi atau dalil logisnya yaitu true or false. Menunjukkan atau mempunyai aplikasi dalam komputasi. Yang ditemukan atau pelopornya yaitu George Boole. Aljabar boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logis. Variabel-variabel ini dapat diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet atau huruf besar. Dan ada 3 operasi dasarnya, yaitu AND, OR, dan NOT atau komplement. Nah, untuk AND biasa dilambangkan dengan tanda titik atau kali. Sedangkan OR biasa dilambangkan dengan tanda tambah. Dan NOT sendiri biasa disebut dengan inverter atau bar atau aksen. Nah, itu sama saja. Inverter bisa dilambangkan atau aksen dilambangkan dengan garis satu pangkat kecil di atas. Untuk bar garis begini, strip atas. Nah, itu sama saja. Dan fungsi boolean terdiri dari variabel-variabel yang menunjukkan fungsi suatu tanda sama dengan dan suatu ekspresi aljabar yang dibentuk dengan menggunakan variabel-variabel biner, konstanta 0 dan 1. Nah, berarti variabel-variabel di sini hanya bernilai 0 dan 1. Simbol-simbol operasi logis dan tanda kurung. Nah, dalam arti luasnya, aljabar boolean berarti suatu jenis simbol-simbol yang ditemukan oleh George Boole untuk memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika secara aljabar. Nah, setelah kita mengetahui istilahnya, selain istilahnya, ada pun aturan-aturan aljabar boolean, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aturan identitas. Aturan identitas yakni ketika X ditambah dengan 0 atau X di sini tambah adalah OR. Jadi X di-OR-kan dengan 0 sama dengan X. Nah, sedangkan yang di sini OR, yang di sini N, yang di sini X kita N-kan dengan 1 sama dengan X. Nah, untuk aturan komplement yaitu X di-OR-kan dengan X aksen sama dengan 1. X di-OR-kan dengan X sama dengan X. X di-OR-kan dengan 1 sama dengan 1. Nah, untuk yang N, X dikali atau di N-kan dengan X aksen sama dengan 0. X di N-kan dengan X sama dengan X. X di N-kan dengan 0 sama dengan 0. Nah, untuk sifat involution yaitu buka kurung X aksen tutup kurung aksen sama dengan X. Berarti di sini kan X aksen diaksenkan lagi, aksen di sini adalah membalikan, berarti X aksen diaksenkan lagi jadinya X dong. Oke. Yang berarti X. Nah, untuk komutatif yaitu X di-OR-kan dengan Y sama dengan Y sama dengan Y OR X. Nah, di sini sama saja bisa dibalik-balikkan.
di sini X, di sini Y, di sini Y, di sini X. Nah, sama untuk yang N sama juga, yaitu X di N kan dengan Y sama dengan Y N X. Nah, untuk asosiatif yaitu X diorkan atau X ditambah, biar enaknya kita bilang tambah saja ya, X ditambah buka kurung Y ditambah Z tutup kurung sama dengan X ditambah Y tutup kurung ditambah Z. Nah, berarti di sini X di sini berarti yang berubah yaitu tanda kurungnya berubah tempat, berpindah. Berarti di sini kan X, di sini X, berarti yang hasil dari sini X di sini kita kurungkan, berarti X kita kurungkan sampai dengan Y, sedangkan OR Z-nya kita keluarkan, jadikan ke belakang. Nah, oke. Dan untuk yang N-nya sama juga, yaitu X kali buka kurung Y dikali Z tutup kurung sama dengan buka kurung X dikali Y sama dengan X dikali Y tutup kurung dikali Z. Nah, sama yang seperti yang di sini. Oke. Untuk De Morgan sendiri yaitu buka kurung X ditambah Y tutup kurung aksen sama dengan X aksen dikali Y aksen. Nah, bisa juga kita tuliskan begini. Sebentar, kita tuliskan De Morgan. Oke, De Morgan sama dengan X diorkan dengan Y. Ini bar ya, bar sama saja, yang ini yang bedanya ini pakai kurung, jadi ini tidak, tapi barnya berarti ini satu kelompok. Jika berarti hasilnya yaitu X dikali atau di N kan dengan Y, barnya kita pisah, barnya kita potong. Nah, yang di sini satu kelompok dia, maka hasilnya yaitu berbeda kelompok di sini dan di sini. Oke, yang De Morgan cukup jelas ya. Tinggal berarti dia dipotong. Nah, untuk yang terakhir yaitu absorption. Untuk absorption sendiri yaitu X ditambah buka kurung X dikali Y tutup kurung sama dengan X. Nah, berarti X berarti di sini kita cari dulu yang dalam kurung, biasanya dalam kurung dulu, berarti X dikali Y hasilnya ditambah X, nah sama dengan X. Nah, untuk yang N sama juga yaitu X dikali buka kurung X tambah Y tutup kurung sama dengan X. Nah, oke, kita sudah mengetahui aturan-aturan aljabar boolean dan istilah-istilahnya. Nah, berikut ini kita akan menerapkan aljabar boolean kepada persoalan-persoalan. Oke. Nah, di sini sudah ada contoh persoalan. Nah, saya bacakan soalnya, yaitu Y sama dengan A, B, C, D aksen diorkan atau ditambahkan dengan A aksen B, C aksen D ditambahkan atau diorkan dengan A, B, C aksen D aksen diorkan lagi dengan A, B, C, D diorkan lagi dengan A aksen B, C, D diorkan lagi dengan A aksen B, C aksen D aksen. Nah, di sini kita akan menyederhanakan persamaan berikut menggunakan aljabar boolean. Nah, gimana caranya? Nah, baiklah, saya di sini akan mengerjakan persoalan-persoalan ini. Nah, di sini kita akan tulis di bawahnya dan kita akan mencari variabel-variabel yang sama. Kita cari variabel yang sama.
Atau juga bisa kita cari variabel yang berlawanan. Variabel yang berlawanan di sini, nah D, nah di sini D aksen D. Sedangkan kawan lainnya ABC. Nah, sama. Berarti di sini bisa kita tuliskan D kita turunkan. Sebelum itu ABC kita keluarkan dulu, yaitu A B C buka kurung, ABC buka kurung, D aksen ditambah dengan D tutup kurung. Nah, lupa nih tanda OR lagi. Nah, di sini berarti sudah. Berarti yang untuk kelompok 1 dan 4 sudah. Berarti kita cari yang lain yang belum, yaitu kelompok 2 bisa kita samakan dengan A B C A aksen B C aksen D. Nah, di sini kita bisa lihat C aksen berlawanan dengan C. Nah, sedangkan kawannya yaitu A aksen B D sama. Nah, berarti A aksen B D A aksen B D. Nah, kita keluarkan seperti itu. C aksen kita turunkan, kita OR-kan dengan C. Tekan C yang ini. Dengan C yang ini kita turunkan. Oke, tutup kurung. Nah, kita tambah, kita OR lagi. Tanda OR-nya. Yang belum di sini mana yang belum? Yang ini dengan yang sini, yang ini dengan yang ini, berarti yang ini dengan yang ini apakah sama? Nah, kita bisa lihat A B C A B A aksen aksen. Nah, kita bisa lihat A yang di sini berlawanan, ya ini A, di sini A aksen. Nah, bisa kita turunkan, sedangkan kawannya yaitu B C D sama. Nah, berarti kita keluarkan dulu B C aksen D aksen buka kurung A di-OR-kan dengan A aksen. Nah, oke, kita sudah dapat hasil yang kedua. Baru kita sederhanakan lagi, yaitu sama dengan A B C. Tulis A B C. Oke. D aksen ditambah D. Nah, ini adalah sifat komplement. Nah, kita bisa lihat pada tabel yang di sini. Ini X, yang sana D, sama aja. Ini cuma beda nama variabel cuman, yaitu X di-OR-kan dengan X aksen sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa lihat di sini D aksen di-OR-kan dengan D sama dengan 1. Berarti hasilnya 1. Oke. Baru ditambah lagi, yaitu A. Tulis lagi di sini A B D buka kurung. Nah, di sini sama, yaitu sifat komplement, yang dimana C aksen ditambah atau di-OR-kan dengan C, hasilnya 1. Berarti kita tulis 1 di sini. Kita OR-kan lagi. Kita tulis di sini B C aksen D aksen buka kurung. Nah, yang terakhir sama juga, variabel ini masih mempunyai sifat komplement, yaitu yang dimana A di-OR-kan dengan A aksen sama dengan 1. Oke, berarti Y sama dengan ABC N buka N dalam kurung 1, berarti sama dengan ABC saja. ABC. Satunya hilang. Nah, berarti kita OR-kan. Nah, untuk ini A aksen BD di N-kan dengan dalam kurung 1. Nah, sama yang seperti tadi, dia akan menghasilkan ABD saja. Satunya hilang. Kita tuliskan A aksen
B, D. Nah, untuk yang terakhir sama seperti dua kelompok sebelumnya, yaitu B aksen C B B C aksen D aksen di-n-kan dengan dalam kurung 1, berarti akan menghasilkan B aksen C aksen D aksen saja. Oke, kita tuliskan yaitu A, yaitu B C aksen D aksen. Nah, oke. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Berarti ini adalah hasil akhir dari penyederhanaan persamaan logika menggunakan aljabar boolean. Nah, kita sudah menemukan hasil akhirnya. Nah, ini adalah teknik atau cara penyederhanaan persamaan logika dengan menggunakan aljabar boolean. Oke, sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.